Oke, selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya Kian Sugiana Sugara dalam program belajar konseling Konselor Talks. Dan pada episode kali ini, episode ke-6, saya akan menjelaskan terkait dengan konseling eksistensial. Ya tentu teman-teman, ibu dan bapak pernah mendengar konseling eksistensial. Dan tentu barangkali kata eksis itu sendiri tidaklah asing ya, bahwa konseling eksistensial memang secara konsep mengkaji terkait dengan keberadaan kita di dunia. Jadi teori konseling eksistensial itu sangat berorientasi pada bagaimana cara kita hidup, dan pendekatan dari teori konseling ini memang sangat dipengaruhi oleh berbagai pemahaman atau pemikiran-pemikiran filsafat yang berkembang di akhir abad ke-19 dan 20. Dan akhirnya pemikiran-pemikiran filsafat ini mempengaruhi cara berpikir para praktisi saat itu, yang akhirnya mengeluarkan sebuah konsep konseling eksistensial. Oke, sebetulnya apa sih eksistensial itu sendiri? Eksistensial itu berasal dari kata eksis ya, yang manakala kalau diterjemahkan secara sederhana itu adalah terkait dengan keberadaan. Jadi konseling eksistensial sebetulnya fokus dan konsentrasinya adalah pada kajian terkait keberadaan kita di dunia. Secara sederhananya seperti itu. Namun pemikiran-pemikiran terkait bagaimana kita hidup di dunia ini memang sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat yang berkembang pada saat itu. Nah, para pakar, tokoh, pengembang dari konseling eksistensial itu cukup lumayan banyak ya. Di antaranya yang pertama adalah namanya adalah Viktor Emil Frankl. Ya, mungkin pernah mendengar Viktor Frankl. Dan Viktor Frankl adalah seorang psikiater. Dia menjadi seorang saksi hidup bagaimana bisa hidup dan keluar dari kamp konsentrasi, di mana saat itu Nazi pada pas Perang Dunia Kedua, Hitler, pimpinan Nazi saat itu, menganggap bahwa orang yang selain ras Nazi itu harus dibunuh, dimusnahkan, dan banyak diantaranya adalah orang-orang yang Yahudi. Dan ada juga sebagian Muslim dimasukkan ke dalam sebuah kamp konsentrasi, di mana di kamp konsentrasi itu orang dikasih nomor antrian. Nomor antrian itu adalah nomor antrian dia untuk dibunuh. Dibunuhnya sangat kejam sekali, yaitu dengan cara dimasukkan ke seperti sebuah wajan di mana orang itu dibakar hidup-hidup. Ini luar biasa sekali kejamnya. Dan saat itu Frankl yang merupakan dokter psikiater yang masuk ke dalam camp itu, dan dia banyak sekali bertemu dengan orang-orang. Nah, Frankl menjadi saksi hidup bahwa ketika orang menghadapi kematian, maka ada 3 tipe orang menurut Frankl. Yang pertama adalah orang yang meratapi saya akan meninggal 1 bulan misalkan ke depan, dan tidak ada motivasi, cenderung malah depresi, bahkan akhirnya mengganggu kehidupan keseharian seperti tidur terganggu, kemudian dia cenderung mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental. Nah, tipe yang kedua adalah tipe yang asal si penjaga itu senang. Tujuannya adalah dia agar berharap usianya tuh dengan nomor antrian itu bisa diperpanjang. Dan orang tipe yang kedua ini dia tidak bisa menjadi dirinya, karena dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh para tentara di camp itu saat itu. Dan yang paling menarik menurut Frankl, yang ketiga, ada tipe orang yang justru dalam menanti kematian itu dia semangat, punya motivasi, punya kesadaran diri. Dan Frankl menemukan bahwa yang membuat orang berkembang, yang membuat orang ibaratnya ingin terus punya motivasi, itu ternyata adalah makna hidup.
bukan libido seksual, tapi makna hidup, keinginan yang membuat orang itu ingin hidupnya bermakna, dan tujuan orang itu adalah mencapai hidup bermakna. Nah, kisah itu Frankl alami sendiri. Dia menyaksikan bagaimana kekejaman saat itu, dan dia juga termasuk orang yang bisa keluar hidup-hidup dari sana, dan dia mengeluarkan dari pengalaman subjektif yang dialami selama pengalaman dia di camp konsentrasi itu. Akhirnya dia menulis sebuah buku judulnya Man's Search for Meaning, yang artinya adalah bahwa manusia itu pada dasarnya adalah mencari makna hidup. Nah, dan tujuan orang adalah mencapai hidup yang bermakna. Nah, inilah pemikiran dari Frankl, yang akhirnya Frankl menciptakan sebuah psikoterapi yang namanya itu adalah logoterapi. Ini menarik sekali. Kalau Anda mau baca buku Frankl, silakan cari, judulnya Man's Search for Meaning. Beliau termasuk orang yang mengembangkan salah satu kontributor besar dalam pendekatan konseling eksistensial. Nah, dan Frankl menjelaskan bahwa orang yang tidak punya ibaratnya yang cenderung mengalami gangguan kesehatan mental atau bahkan ingin bunuh diri, dia mengalami kehampaan eksistensi. Istilahnya adalah existential frustration. Jadi karena dia merasa frustrasi terhadap eksistensinya, hidupnya menjadi hambar, kosong, dan tidak ada tidak ada kebermaknaan. Akhirnya orang banyak cenderung untuk bunuh diri, bahkan tidak merasa berarti karena kondisi kehampaan eksistensi itu. Nah, beberapa pemikiran Frankl inilah yang salah satunya berkontribusi besar dengan teori logoterapinya. Nah, kemudian ada juga selain Frankl, ada pakar profesor psikologi klinis namanya adalah Rollo May. Nah, Rollo May sebetulnya banyak dipengaruhi juga oleh pemikiran-pemikiran dari Adlerian, ya, karena sebelumnya dia belajar terkait dengan Adlerian gitu, dan dia sempat belajar dan dipengaruhi oleh para filsuf. Diantaranya ada namanya Paul Tillich, seorang teolog eksistensial, dan pengaruhnya besar sekali pada diri dia, Rollo May ini. Dan yang paling membuat dia merasa bahwa eksistensial itu adalah kunci pokok dalam hidup itu adalah saat dia dijatuhi penyakit, ya, dimana dia itu harus berbaring sakit dan harus menghadapi ibaratnya kesiapan untuk kematiannya. Dan dalam kondisi yang dia alami, ternyata dia berpendapat ketika menghadapi kematian itu, maka sebetulnya kita menemukan sebuah makna, kita menemukan sebuah dasar motivasi yang membuat kita ingin eksis berada di dunia. Nah, di antara buku yang terkenal yang dia tulis adalah eksistensi, dan ibaratnya menghadapi kematian juga itu bagian dari buku dia karena pengalaman dia yang dia lewati. Kemudian ada juga pakar lain yaitu Irvin Yalom. Irvin Yalom sebetulnya adalah profesor psikiatri. Dia merupakan dosen di Stanford University School of Medicine. Dia menulis beberapa buku yang fenomenal di dalam psikoterapi, dan yang paling terkenal adalah bukunya adalah The Group of Psychotherapy. Sebetulnya Yalom banyak sekali terinspirasi juga dari para filsuf. Oleh karena itu, selain dia seorang profesor psikiatri, dia juga seorang novelis, dan dia beranggapan bahwa eksistensi merupakan sebuah konsep pokok dasar di mana orang itu supaya hidupnya itu lebih hidup atau lebih bermakna gitu. Dan dia juga beranggapan bahwa kematian itu bukan sesuatu yang harus dicemaskan, tapi itu sesuatu yang akan dihadapi, dan kematian itu membuat kita menemukan sesuatu yang ibaratnya makna yang ingin kita realisasikan. Nah, itu beberapa tokoh tadi, ada Frankl, kemudian Rollo May, dan Irvin Yalom. Nah,
pemikiran-pemikiran mereka itu dipengaruhi oleh beberapa catatan-catatan atau filosof-filosof saat zaman itu. Di antaranya ada yang pertama adalah Soren Kierkegaard, ya, seorang filosof yang hidup tahun 1813 sampai 1855. Soren Kierkegaard itu menjelaskan bahwa kecemasan eksistensial adalah membuat keputusan dasar tentang bagaimana kita ingin hidup. Jadi pada dasarnya kalau kita cemas eksistensi, maka sebetulnya bisa kita hilangkan ketika kita mengambil sebuah keputusan gitu. Itu adalah pemikiran dari Soren Kierkegaard yang cukup berpengaruh di dalam teori eksistensial. Kemudian ada juga Friedrich Nietzsche, ya. Friedrich Nietzsche itu hidup di tahun 1844 sampai 1900. Nah, Nietzsche ini terkenal sekali karena banyak sekali orang yang mengambil quote-quote dari Nietzsche, seorang filsuf yang ternama di Eropa, ya. Nietzsche memandang bahwa pemikiran eksistensial adalah menempatkan nilai-nilai di dalam kehidupan sebagai kekuatan kehendak seseorang. Jadi bahwa sebetulnya individu atau orang itu memiliki kekuatan kehendak, the freedom of choice, bahwa orang itu punya kehendak untuk memilih mau jadi apa, seperti apa hidupnya itu. Dan eksistensi adalah buah dari kekuatan atau berkehendak, karena manusia itu memiliki kehendak untuk menentukan sikap terhadap apa yang dialami gitu. Kemudian ada juga selain Nietzsche, ada juga Martin Heidegger, ya, hidup tahun 1889 sampai 1976. Ya, satu pokok yang berpengaruh dari Heidegger adalah memberikan pandangan bahwa manusia itu tidak fokus pada kejadian masa lalu, ya, namun memotivasi individu untuk melihat ke depan sebagai pengalaman otentik. Jadi masa lalu dianggap sebagai pelajaran untuk melihat di ke depan, karena itu adalah pengalaman otentik yang akan berpengaruh dalam diri individu. Itu adalah pemikiran Heidegger, ya. Kemudian ada lagi Martin Buber, ya. Martin Buber ini menjelaskan bahwa sikap yang kurang individualistik daripada kebanyakan lainnya. Dia menjelaskan bahwa manusia hidup dalam semacam keterkaitan antar satu sama lain, bahwa kita hidup dalam sebuah sistem yang saling berkait satu sama lain. Kemudian ada juga Ludwig Binswanger, ya. Ludwig Binswanger menjelaskan bahwa eksistensial, bahwa kita dilemparkan di dunia ini tidak lepas dari tanggung jawab atas pilihan kita dan untuk merencanakan masa depan. Sekali lagi, pemikiran Binswanger adalah bahwa kita di dunia ini, apa yang kita jadi adalah merupakan pengambilan keputusan kita, dan kita bertanggung jawab terhadap keputusan itu dan ibaratnya rencana masa depan kita. Nah, kemudian ada juga Jean Paul Sartre. Sartre lumayan terkenal, dia hidup di 1905 sampai 1980. Sartre menjelaskan bahwa untuk mencapai kebebasan dari ketidakberadaan dengan membuat pilihan sekarang dan menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindakan kita menunjukkan siapa kita. Karena menurutnya setiap tindakan merupakan pilihan baru. Itu pemikiran Sartre. Nah, jadi dari pemikiran-pemikiran filsuf ini mempengaruhi cara pandang teori ini dalam melihat manusia. Gitu. Nah, di dalam pemikiran konseling eksistensial, manusia itu dianggap sebagai punya kemampuan, ya. Dan dalam teori eksistensial itu manusia itu adalah memiliki kemampuan untuk memahami dirinya dan memahami orang lain. Yalom menjelaskan bahwa eksistensial pada dasarnya adalah mencari keseimbangan antara mengenali diri, keterbatasan individu, dengan eksistensi individu. Di satu sisi ada kemungkinan dan kesempatan hidup di individu yang lain. Artinya apa? Ini timbul dari keinginan untuk membantu orang yang dilibatkan pada dilema kehidupan sekarang. Jadi
pada dasarnya pandangan manusia di dalam teori konseling eksistensial bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu merupakan sebuah kehendak kita, merupakan tanggung jawab dari apa yang kita pilih, dari apa yang kita kehendaki, dan kita punya kebebasan untuk berkehendak dan bertanggung jawab terhadap setiap pilihan apa yang kita ambil saat ini. Nah, oleh karena itu beberapa kunci pokok di dalam konseling eksistensial, diantaranya yang pertama adalah soal kesadaran diri, ya. Dimensi kesadaran diri ini sangat penting sekali. Ini dijelaskan bahwa ini soal kesadaran diri adalah merupakan kebebasan pilihan dan tanggung jawab dalam setiap kehidupan. Jadi kita meningkatkan kapasitas kita untuk hidup sepenuhnya saat kita memperluas kesadaran diri. Jadi hidup kita menjadi lebih berkembang ketika kita memiliki kesadaran diri kita. Oke, apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran diri? Pertama, keterbatasan waktu untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi kalau kita mengetahui, menyadari bahwa waktu situ kita tuh terbatas, kita berarti mulai sadar bahwa kita perlu melakukan sesuatu. Yang kedua, memilih tindakan dan menciptakan takdir kita sendiri. Bahwa apa yang kita miliki saat ini, yang kita lakukan adalah bagian dari takdir yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Nah, kemudian arti hidup untuk menemukan keberadaan kita di dunia melalui komitmen dan kreativitas dalam hidup. Bahwasanya keberartian dalam hidup ini adalah bagian dari cara kita berkomitmen terhadap diri kita dan kreativitas diri kita. Maka ketika kita komitmen dengan diri kita, kita peningkat daya kreativitas kita, maka sebenarnya hidup kita menjadi lebih hidup atau bahasanya lebih berarti. Nah, saat meningkatkan kesadaran akan keputusan atau pilihan yang ada, juga meningkatnya kemampuan akan tanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan yang diambil. Setiap pilihan yang kita ambil maka akan diikuti oleh tanggung jawab yang harus kita lakukan dan kita terima sebagai konsekuensi dari sebuah pilihan. Kemudian dimensi lain adalah soal kebebasan dan tanggung jawab. Jadi ini menggambarkan 3 hal soal kebebasan dan tanggung jawab itu. Pertama, kemampuan untuk merefleksikan makna dari pilihan kita, bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka itu adalah bagian dari diri kita untuk merefleksikan makna dari pilihan kita. Yang kedua, kemampuan untuk bertindak atas pilihan yang kita buat. Jadi ketika kita sudah memilih, maka kita lakukan sebuah tindakan berdasarkan pilihan yang kita ambil, karena itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi. Kemudian makna lain dari kebebasan dan tanggung jawab adalah bahwa individu tidak memiliki pilihan untuk terlahir ke dunia, namun cara individu tersebut dalam menjalani kehidupan akan menjadi hasil dari suatu pilihan. Nah, lagi-lagi bahwa kita ketika ke dunia itu tidak ada pilihan, tapi ketika kita lahir ke dunia, ya sudah lahir, maka kita menjalani kehidupan berdasarkan dari pilihan yang kita lakukan, ya, yang kita pilih. Kemudian ada dimensi yang selanjutnya adalah berjuang untuk identitas. Bahwa kita perlu untuk membuat sebuah identitas pada diri kita. Artinya apa? Kita perlu untuk berani dalam hidup ini, karena itu adalah untuk mencapai sebuah self identity atau identitas diri. Kita berani terkait dengan hidup yang kita jalani saat ini. Yang kedua, kesendirian. Kesendirian adalah bukan membuat kita menjadi ibaratnya lemah, tapi kesendirian adalah bagian dari kita menemukan sebuah makna. Karena melalui kesendirian dalam pemikiran eksistensial, kita mulai mengerti apa yang perlu kita isi. Apa yang perlu kita isi dari diri kita supaya kita tidak merasa kosong, tidak merasa hampa. Jadi kita menemukan sebuah motivasi hidup, makna hidup yang ingin kita lakukan, itu kesendirian. Bahwa yang selanjutnya bahwa hidup kita adalah saling terkait.
kita tidak bisa hidup secara sendiri, tapi kita saling terkait. Oleh karena itu kita perlu untuk menjalin sebuah relasi, karena antara diri kita dan orang lain itu saling terkait. Dan itu adalah bagian dari bagaimana dimensi identitas itu akan tercapai. Kemudian dimensi yang selanjutnya adalah soal pencarian makna. Nah, dimensi pencarian makna ini bahwa individu itu membuat makna pada dirinya. Berdasarkan pengalaman subjektif yang dialami, maka individu memiliki sebuah pengalaman akan makna yang ibaratnya dia alami dalam hidupnya, dan makna itu bersifat sangat ibaratnya unik dan punya spesifik gitu. Jadi makna itu unik, subjektif, dan spesifik. Setiap orang memiliki makna hidup yang tidak sama, tapi berdasarkan pengalaman subjektif yang dialaminya, maka makna hidup itu akan mendorong dia untuk merealisasikan dirinya supaya lebih baik dalam hidup. Nah, itu adalah beberapa pemikiran pokok-pokok pikiran dari konseling eksistensial. Nah, sekarang bagaimana implikasinya di dalam proses counseling gitu. Nah, satu hal yang paling menarik sebetulnya di dalam konseling eksistensial, hubungan yang dijalin dalam proses konseling antara konselor dan klien sifatnya adalah seperti cermin, ya. Artinya konselor bersikap seperti cermin, membuat sebuah situasi di mana klien merefleksikan pengalaman subjektif, pengalaman hidup yang dialami, supaya si klien itu menemukan apa yang perlu dikembangkan pada diri dia. Dengan kata lain, konselor berperan sebagai reflektor terhadap semua pengalaman peristiwa yang dialami oleh klien. Nah, itu sehingga hubungan dalam konseling pun dijalin secara kolaboratif. Dalam arti yang lain, si konselor memiliki pandangan bahwa konseli atau klien adalah orang yang mampu mengeksplorasi pengalaman terhadap kejadian yang dialami, dan bahwa klien itu memiliki kapasitas untuk menemukan makna dari pengalaman itu. Nah, kemudian sebetulnya dari hubungan, dari pengalaman, sebenarnya proses tujuan konselingnya apa sih sebetulnya gitu. Nah, bahwa dari pemikiran-pemikiran itu, tujuan konselingnya tidak lain adalah konselor memandu individu atau klien itu supaya dari eksplorasi pengalaman hidup itu dia menemukan makna hidup, ya, menemukan makna hidup yang tadi saya jelaskan. Makna hidup itu bersifat sangat unik, subjektif, dan spesifik tergantung pada individunya, karena makna hidup ini yang akan mendorong dia untuk lebih berarti lagi dalam hidupnya. Karena setiap orang ketika menemukan makna hidup, dia akan terdorong untuk mencapai hidup yang bermakna. Apa itu hidup yang bermakna? Hidup yang bermakna itu adalah hidup yang ideal dalam kacamata klien berdasarkan pengalaman subjektifnya. Misalkan contoh, kalau misalkan saat ini kita merasa psikis kita, psikologis kita itu merasa kering gitu kan, merasa kita seolah-olah tidak ada sesuatu yang membuat kita tuh terdorong, termotivasi, maka bisa dikatakan dalam perspektif eksistensial ini karena tidak punya makna hidup yang mendorong dia supaya lebih baik. Oleh karena itu, makna hidup itu sendiri karena sifatnya subjektif, maka konselor melakukan sebuah eksplorasi dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh klien untuk diambil sebuah garis sehingga klien mampu merefleksikan pengalaman itu dan menemukan makna hidupnya. Nah, sehingga dalam proses counselingnya memang sebetulnya dalam implementasi prakteknya konseling eksistensial tidak secara spesifik memberikan sebuah teknik-teknik tertentu, ya, tapi memberikan sebuah cara pandang, memberikan sebuah konsep memandang manusia gitu. Kontribusi besar dari eksistensial seperti itu, sehingga proses counseling, teknik counseling mungkin bisa saja dengan elaborasi teknik-teknik lain.
Misalkan kemarin itu kita coba memfasilitasi konsep dengan menggunakan kursi kosong. Kita bisa saja menggunakan kursi kosong untuk menggunakan konflik eksistensial. Contoh, kalau saya menggunakan kursi kosong dengan teori konflik eksistensial, maka saya akan membuat sebuah pembagian kursi kosong, sediakan kursi kosong di depan klien. Kemudian saya akan tanyakan, bayangkan di depan Anda itu adalah ada diri Anda yang merasa hampa, kosong, tidak berarti. Kemudian saya akan minta, kalau seandainya diumpamakan diri Anda yang hampa itu dibuat sebuah nama yang mewakili perasaan itu, kira-kira siapa namanya? Misalkan namanya si hampa. Oke, hampa. Nah, kemudian si klien coba untuk berkomunikasi bahwa hampa itu akan selalu dibantu dengan kosong itu akan hilang dengan cara berdialog dengan dirinya sendiri. Dan itu kan kita bisa pakai pemikirannya adalah eksistensial, tapi tekniknya mungkin campur dengan ego state. Nah, itu bisa dibilang eksistensial sebetulnya adalah berkontribusi besar bukan dalam praktik, tapi lebih kepada orientasinya. Sehingga di dalam tahapan counseling eksistensial itu saya akan jelaskan ada 3 tahapan. Tahapan awal adalah di mana konselor melakukan semacam menjalin hubungan yang baik, gitu kan, dengan dalam artian meyakinkan, menempatkan klien pada sebuah kedudukan bahwa klien adalah punya kekuatan, punya potensi untuk merealisasikan sebuah potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah mengeksplorasi nilai atau berdasarkan pengalaman-pengalaman, atau istilahnya adalah menguji asumsi nilai dari pengalaman hidup yang dialami. Sederhananya adalah gini, kita melakukan eksplorasi pengalaman-pengalaman yang mungkin memiliki makna positif pada diri klien. Kemudian kita gali apa yang membuat Anda merasa itu punya makna positif bagi diri klien, apa yang membuat klien merasa lebih bersemangat misalkan saat itu. Itu adalah bagian dari eksplorasi makna. Dan tahapan yang ketiga adalah pengambilan penarikan atau pengambilan pelajaran atau makna hidup dari pengalaman itu yang bisa diambil untuk dirinya, supaya dirinya menjadi lebih kuat, lebih stabil, menjadi lebih sehat dalam menjalani kehidupan seharian. Nah, sehingga teori konseling eksistensial ini banyak sekali dipakai, cocoknya untuk masalah-masalah yang sifatnya itu punya masalah psikologis yang berkaitan dengan eksistensi. Ketika orang merasa depresi, merasa hampa dalam hidupnya, merasa cemas, karena kecemasan sendiri dalam pemikiran eksistensial itu bukan sesuatu yang negatif, tapi ini sebagai kondisi manusia, bahwa orang itu wajar mengalami kecemasan. Ketika orang cemas bukan neurotik, ya, tapi itu sinyal bagi diri dia supaya dia mengganti cara dia, supaya rasa cemas itu mengingatkan supaya dia untuk menjadi lebih baik atau lebih kuat, gitu. Jadi kontribusi besar dalam proses konselingnya sebetulnya adalah lebih kepada bagaimana membantu klien menemukan makna hidupnya itu. Dan jika Anda dalam praktik counselingnya, saya kira bisa dielaborasikan dengan media atau apapun yang paling tepat untuk klien, tentu ibaratnya dengan pemikiran eksistensial. Nah, itulah yang mungkin bisa saya jelaskan pada episode kali ini. Mudah-mudahan memberikan sebuah wawasan, dan itu akan memberikan kita menjadi lebih baik dalam menjadi seorang counselor. Terima kasih. Jumpa lagi bersama saya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.